Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini saya sudah kehadiran tokoh dari Sumatera, yaitu Wakil Bupati Nias Barat, Dr. Era Erahia, bersama Kepala Dinas Pertanian. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara Pancasila. Ada 4 pilar di negeri kita. Yang paling utama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Negeri kita adalah negeri yang penuh dengan keanekaragaman, budaya, dan agama. Dan Nias adalah tempat salah satu yang mayoritas Nasrani ya Pak? Ya. Hampir 100% beragama Nasrani. Sedangkan kami beragama Islam yang kebanyakan dari bagian timur dan Indonesia. Inilah keindahan Indonesia. Negeri yang penuh dengan keanekaragaman, alamnya juga indah. Kekayaan alamnya juga begitu banyak, tapi suasana dan kedamaian betul-betul kita rasakan. Seperti hari ini, malam hari ini, suasana kedamaian, ketentraman, kesejukan kita rasakan ya Pak. Oke, sahabat Presidential Institute, saya ingin bertanya kepada Pak Wagub, kira-kira bagaimana kondisi keanekaragaman dan kondisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Nias Barat? Ya, terima kasih. Kabupaten Nias Barat ini sebetulnya masih belum lama, usianya sekitar 12 tahun. Kemudian ada 8 kecamatan, 105 desa. Jumlah penduduknya sekitar 92.000. 92.000, Masya Allah. Dan dari sisi kepercayaan memang mayoritas umat Kristiani. Ya. Mungkin sekitar 96%. Dan sisanya kawan-kawan sahabat kita dari Muslim. Dan sejauh ini hampir tidak pernah terjadi sesuatu atau konflik di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Nias Barat. Ya. Hidup berdampingan, hidup harmonis, dan saling mensupport. Jadi di Nias Barat juga memang terdapat beberapa masjid, betul ya, tempat-tempat beribadah sahabat-sahabat kita, saudara kita dari umat Muslim, dan benar-benar mereka juga menjalankan kepercayaannya tanpa dihantui ya dengan ketakutan apapun. Itulah bentuk toleransi yang telah dibangun sejak zaman dulu di Nias Barat. Oke, Pak Bupati, bagaimana dengan cara memadukan kebinekaan yang sebagian di sana adalah mayoritas Nasrani, dan kita ketahui bahwa Bupati juga menganut agama Katolik ya Pak? Katolik apa Protestan? Protestan kan, ini Protestan merangkul Muslim, Hindu, Buddha. Bagaimana caranya agama-agama yang berbeda ini memiliki kontribusi besar untuk menjaga kebinekaan dan proses pembangunan Kabupaten Nias Barat ke depannya? Ya, sebetulnya ya, dalam rangka membina kebersamaan, kerukunan, ini pemerintah Kabupaten Nias Barat saat ini ya hampir selalu melibatkan semua elemen. Ketika ada kegiatan-kegiatan di pemerintahan, ini baik dari Muslim juga ikut terlibat juga. Ini selalu kita undang MUI. Bahkan ketika misalnya peringatan Hari Besar Umat Muslim juga, ini kita bisa merayakan bersama-sama. Bahkan kebinekaan itu, ini kebetulan Bupati kita, Pak Enoki Waruhu, beliau agama Kristen Protestan, istrinya ini Islam malah. Dan ini sudah menjadi contoh bahwa di Nias Barat ya, tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan. Ya, tinggal saat ini upaya kami adalah bagaimana ya menyadarkan terus pemuda kita ya, supaya mereka ini bisa ya mencontoh ya dan meneruskan budaya-budaya yang sudah terbangun selama ini. Ya, karena bagaimanapun dengan ada kemajuan teknologi ya bisa juga akan terpengaruh pemuda-pemudi kita ini, sehingga itulah upaya pemerintah juga bahwa selalu kita support untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain juga. Bagaimana cara memendung? Ini kan sekarang era teknologi Pak, hoax ada di mana-mana, konflik bisa dipropagandakan dengan begitu cepat. Bagaimana pemerintah setempat untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya hoax di media sosial sehingga perpecahan di antara umat beragama ini betul-betul kita hindari, bahkan kita hilangkan di
Seperti itu. Ada nggak cara-cara teknis atau langkah-langkah yang diambil oleh Kabupaten Nias Barat, Pak? Ya, jadi dalam program kami, Ya. ya salah satu program yang menjadi favorit kami ke depan adalah bagaimana membuat pemuda ini ya bisa memiliki kepekaan Betul. terhadap kebersamaan, sehingga mereka ini sama-sama ya menyadari bahwa bersama itu sangat baik. Betul. Dan memang ya upaya kita adalah dalam rangka menangkis hoax itu. Betul. Ya, salah satu upaya kita adalah terus-menerus menyuarakan ya bahwa kebersamaan itu sangat vital bagi kelangsungan ya pemerintahan dan juga kelangsungan bagi perjalanan kehidupan ya bermasyarakat di Nias Barat. Ini ke depan kita akan budayakan olahraga ya, sehingga olahraga ini juga salah satu upaya untuk mempersatukan ya, mempersatukan pemuda, sehingga ini nanti media ini menjadi alat untuk mempersatukan. Betul. Jadi sebetulnya ya pemerintah saat ini, pemerintah khususnya Nias Barat ya telah melakukan beberapa langkah-langkah. Baik juga di media massa, hampir setiap saat kita coba himbau juga. Ketika ada isu-isu yang berkembang, cepat-cepat juga ya Dinas Kominfo kita untuk membuat semacam informasi ya, supaya informasi itu seimbang. Betul. Di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak begitu saja ditelan bulat-bulat informasi yang mereka terima, tetapi mereka paling tidak mereka punya pembanding dan informasi yang langsung dari pemerintah daerah. Oke, sip. Jadi media itu diusahakan memiliki satu rule ya, Pak, Ya. agar kedepannya tidak pecah ke sana ke sini. Kalau bisa berarti pemerintah di sana, Pak, sudah membuat rule map untuk bagaimana Betul. kebinekaan itu terus satu arah dan satu rel begitu. Betul. Oke, saya mau bertanya kepada kepala dinas nih. Ini sekarang kan sudah era semakin canggih. Anak muda era sekarang sudah jauh dari yang namanya menjadikan negeri kita sebagai, kita kenalkan negeri agraria, negeri swasembada dari era Pak Soeharto sehingga pemerintah selanjutnya. Bagaimana tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh-tokoh pemuda di antara kerukunan umat beragama ini dalam proses melibatkan mereka dalam sebuah gerakan membudidayakan pertanian? Sudah ada langkah-langkah yang diambil dari Kabupaten Nias seperti itu, Pak Dinas? Ya, terima kasih. Memang kita sekarang sedang melaksanakan hal itu. Sering tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa di visi misinya itu ada hal itu, dan kita juga sekarang di dalam membina kerukunan umat beragama ini melalui kegiatan kita di Dinas Pertanian itu. Kita itu melalui para penyuluh kita kan punya kelompok tani. Betul. Para petani itu dan kita gunakan kelompok-kelompok pemuda itu untuk menggerakkan mereka di sana, sehingga mereka juga akan menjadi bagian dari penggerak para petani itu, termasuk bagaimana menciptakan hasrat atau inspiratif dari para petani itu untuk bisa bekerja dengan baik menggunakan lahan yang tersedia, tidak nganggur. Betul. Lahannya itu intinya yang kita sedang kita kerjakan saat ini. Sedangkan kita ketahui salah satu yang membuat anak muda ini banyak konflik, pertikaian dan sebagainya karena mereka tidak ada kerjaan. Betul. Seperti itu. Ya. Ketika tidak ada kerjaan, akhirnya main HP, main ini, dapat medsos, di-share dan sebagainya, terjadilah konflik. Betul. Salah satu yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana memberdayakan anak muda ini dengan adanya swasembada pangan, pertanian sebagainya. Betul. Apalagi pemerintahan Jokowi lagi menggerakkan swasembada pangan gitu. Iya. Oke, saya mau bertanya, Pak, sudah adakah sinkronisasi itu antara program nih, pemuda gereja, pemuda masjid, pemuda antara kelompok agama, sudah adakah sebuah gerakan atau komunitas untuk membangun sebuah gerakan bersama, membangun sebuah gerakan untuk mereka didorong ke arah pertanian? Sudah adakah gerakan real seperti itu, Pak? Sudah mulai ditumbuhkan. Sudah mulai ditumbuhkan. Sudah mulai ditumbuhkan karena memang di sana itu banyak kelompok pemuda sekarang kita arahkan seperti di bidang olahraga, di bidang perkebunan juga. Kadang juga kita mulai mengajak mereka nanam jagung. Sekarang ini
nanam pinang, perkebunan, itu semua kita ajak mereka. Yang penting kita akan melihat akses, karena tanah kita di sana juga tidak semua tanaman bisa tumbuh. bisa tumbuh. Ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa tumbuh di sana. Itulah yang kita lihat akses dan bagaimana nanti pemasarannya, itu yang kita juga barusan koordinasi di kementerian, dan hal ini nanti akan kita buat pengembangan selanjutnya. Ya, itu. Oke, saya mau bertanya ke Pak Wabub. Pak Wabub, bagaimana dengan kondisi pemuda di tengah-tengah pandemik seperti ini? Apakah semakin berat tantangan atau semakin menantang atau semakin seru untuk membangun daerah dengan melibatkan anak muda ini? Ya, kebetulan kalau di Nias Barat ini kasus COVID itu tidak terlampau signifikan. Ya, teman-teman. Bahkan sampai saat ini data hanya sekitar 179 kasus dan 2 kasus kematian. Kecil banget ya, Pak? Ya, sangat kecil sekali karena memang interaksi juga tidak seperti di kota-kota. Betul. Nah, namun demikian ya, karena situasi COVID ini pasti terganggu semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Walaupun sebetulnya kasus tidak terlampau banyak, tetapi pasti berdampak. Betul. Maka salah satu yang terus-menerus kita gerakan adalah ya, bahwa COVID ini kita coba mengambil hikmatnya. Ya, kalau sebelum COVID barangkali kita tidak terlampau memiliki kreativitas, inovatif. Maka setelah COVID kita diajarkan bahwa manusia itu mau tidak mau harus survive, harus bisa bertahan dengan kreativitas dan inovasi. Betul. Nah, salah satu yang sedang kita kembangkan berkaitan dengan pertanian tadi yaitu petani milenial. Pak, cocok sekali itu, Pak. Ya, jadi kebetulan kita sudah coba koordinasi dengan Kementerian Pertanian, dan sebetulnya saat ini yang namanya petani ya bisa dikendalikan dengan kemajuan IT. Tuh, teknologi ya, Pak ya. Teknologi. Jadi ayo Pak pemuda semua, betul. Ya, baik di Nias Barat maupun di seluruh Indonesia. Betul. Ya, saat ini kita coba ubah paradigma berpikir kita bahwa petani itu ya tidak harus bawa cangkul terus. Betul. Ya. Tapi ada namanya petani milenial yang bisa digerakkan melalui kemajuan IT. Ya, barangkali kemajuan IT ini harus kita coba menggunakan untuk suatu kemajuan. Banyak alat-alat platform teknologi yang bisa digunakan untuk memasarkan alat-alat pertanian seperti medsos, YouTube, Instagram dan sebagainya. Jangan hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu, Pak. Seperti banyak pertanian punya produksi pertanian dari anak-anak teman-teman milenial di sana, kemudian dipasarkan di medsos, kemudian ada tertarik negara lain atau teman-teman di Jakarta dan sebagainya, dan bisa share begitu. Betul. Dan ini bisa digerakkan, kalau bisa dari Nias menggerakkan itu, Pak. Kemudian kita sinkronkan teman-teman se-Indonesia, apalagi kita aktivis-aktivis BEM, mahasiswa dan sebagainya, punya networking yang besar. Networking ini bisa digunakan untuk membangun sebuah kebersamaan itu. Oke, Pak, mungkin waktu kita hanya singkat karena perjalanan Pak Bupati hari ini begitu sibuk. Saya ingin ada pesan kepada pemuda Nias dan seluruh pemuda Indonesia, bagaimana kita membangun kebinekaan dengan memberdayakan kreativitas ekonomi di tengah pandemik. Saya awali dari Kepala Dinas dulu, kemudian ditutup Pak Bupati. Oke, Pak Dinas, bagaimana membangun kebinekaan dengan memberdayakan anak muda yang penuh kreativitas di tengah pandemik ini? Apa kira-kira pesannya kepada anak muda Indonesia? Pak, sebagai pesan kepada seluruh pemuda Indonesia, dan tentu khususnya dimulai dari Nias Barat dulu, kami ajak semua pemuda untuk bisa betul-betul menjaga kebinekaan di negara kita ini antara umat beragama. Marilah kita teruskan cita-cita luhur bangsa kita yang dulunya sejak nenek moyang kita itu punya kebinekaan yang cukup mempersatukan kita semua, dan marilah kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari sebagai pemuda pelopor bangsa, pelopor kemajuan di negara kita ini. Oke, siap. Makasih Pak Bupati. Ya, pesan saya sangat singkat sekali, bahwa hidup ini adalah pilihan. Jadi karena pilihan, pemuda lah yang menentukan
peta jalanan kehidupannya ke depan. Ketika kita menginginkan kemajuan, maka kita wajib hukumnya untuk kita bersatu. Karena dengan banyak teman, banyak informasi, banyak kesempatan. Tetapi pemuda yang hidupnya penuh dengan konflik, ini jangan pernah bahwa hidupnya akan bahagia. Pesan saya lagi bahwa kreativitas, inovatif, dan terus-menerus bekerja dan belajar itu wajib pemuda melakukannya, karena persaingan begitu ketat pada saat ini, dan hanya kita bisa melalui persaingan itu dan memenangkan persaingan itu ketika kita terus-menerus belajar, bekerja keras, inovatif, dan kreatif. Oleh karena itu sekali lagi, ayo tingkatkan kualitas hidupnya dan terus-menerus ya memperbaiki apa yang hendak mendukung kehidupan Anda kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Presidensial Institute, bahwa cinta, mengasihi, dan mempedulikan orang lain pada hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita. Jikalau kita membenci orang lain, pada hakikatnya kita membenci diri kita. Jikalau kita mencintai orang lain, pada hakikatnya kita mencintai diri kita sendiri. Jikalau hari ini kita menyebarkan cinta, pada hakikatnya masa depan kita sedang membangun cinta. Kalau hari ini kita berjuang bersama, pada hakikatnya kita sedang membangun kebersamaan. Kalau hari ini kita berjuang untuk memperjuangkan orang banyak, pada hakikatnya orang banyak akan suatu hari nanti memperjuangkan untuk kita. Kebersamaan dan perbedaan bukanlah alasan untuk melangkah menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas penting di negeri ini. Jangan menjadi orang yang suka mencaci maki, tapi banyaklah menjadi orang yang menyebarkan cinta dan kasih sayang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.